Oke, kali ini kita akan membahas mengenai beberapa tambahan di video sebelumnya yang harus menjadi catatan penting dalam instalasi DHCP server dan instalasi Apache. Berikut adalah beberapa hal yang mesti kita perhatikan. Mungkin banyak yang keliru mengenai bagaimana cara setting endpose-nya. Kalau di sini kita untuk mengetahui alamat IP kita adalah dengan cara ketikkan IP A lalu enter. Maka di sini kita akan tahu bahwa di sini adalah yang mana NAT-nya adalah yang awalannya adalah 10.0.2.15. Di sini artinya endpose 3-nya ini adalah sebagai NAT, maka tidak perlu kita setting apa-apa lagi. Yang harus kita setting adalah endpose 8-nya. Dengan cara kemarin waktu kita di pembahasan DHCP-nya. Jadi yang ketika endpose 3-nya adalah NAT-nya, maka endpose 8 adalah sebagai host only-nya. Maka kita harus setting di endpose 8-nya. Tapi ketika endpose 8-nya adalah sebagai NAT, maka endpose 3-nya harus kita setting sebagai host only-nya. Karena di sini saya memakai endpose 3 sebagai NAT, maka endpose 8 adalah kita setting sebagai host only. Oleh sebab itu, jangan sampai terbalik. Perhatikan dulu alamat IP-nya dengan cara mengetikkan IP A kemudian enter. Jika IP A yang muncul adalah endpose 3 10.0.2.15 atau yang berawalan dengan 10, maka bisa dipastikan endpose 3 adalah sebagai NAT, maka tidak perlu disetting. Tapi jika endpose 8-nya yang muncul sebagai 10.0.2, maka endpose 8 tidak perlu kita setting lagi. Mungkin kalian bertanya, untuk apa sih kita mengetahui mana endpose yang sebagai host only dan mana yang sebagai NAT? Adalah ketika kita setting DHCP server kemarin, yaitu dengan perintah nano etc network interface, maka di bagian inilah kita harus mengetahuinya mana yang endpose sebagai NAT atau sebagai host only. Yang kita setting di sini adalah host only-nya saja, karena NAT tidak perlu disetting lagi. Oleh sebab itu, di tempat saya endpose 8 sebagai host only-nya, maka di sini kita mengetikkan endpose 8. Jika punya kalian adalah endpose 3, maka di sini kalian harus ketik endpose 3. Tidak mesti sama, tergantung ketika kita mengetahui IP address-nya. Kemudian untuk apa kita mengetahui alamat IP tersebut? Ketika kita setting di nano /etc default ISC DHCP servernya, yaitu dengan cara mengenternya. Nah, di bagian ini kita setting host only-nya di interface 4-nya, versi 4-nya. Maka disinilah kita harus mengetahui mana NAT dan mana host only-nya untuk settingan yang ini. Kalau tidak disetting ini, nanti akan error pada waktu kita setting konfigurasi DHCP servernya. Oleh sebab itu kita harus mengetahuinya, karena itulah fungsinya. Satu lagi, kita kenapa untuk mengetahui endpose mana yang NAT dan host only-nya, yaitu ketika kita ingin men-setting bagaimana kita untuk ping ke 8.8.8-nya. Maka yang pertama kali untuk kita ping agar bisa melakukan internet adalah dengan cara mematikan host only-nya terlebih dahulu.
Jadi dengan kita mengetahui host only-nya adalah npose 8, maka kita akan mendownkannya dulu, baru kita ping, baru setelah berhasil connect baru kita nyalakan lagi, yaitu dengan perintah IP link set dev npose 8 down. Di sini kenapa kita harus mematikannya? Agar kita bisa internet dulu, baru setelah itu kita hidupkan lagi dengan cara IP link set dev npose up. Untuk itulah kita harus mengetahui mana yang host only dan NAT-nya. Jadi ketika kita ingin internet, maka host only-nya harus kita matikan dulu, baru kita nyalakan. Seperti ini, kita down-kan dulu, baru kita ping ke 888. Setelah berhasil koneksi seperti ini, baru kita nyalakan lagi dengan cara sama IP link set dev npose 8, kemudian ketikkan up, baru kita ping lagi, maka koneksi sudah bisa dua-duanya. Maka host only dan NAT-nya sudah bisa kita pakai untuk internet. Jadi di sini itulah fungsi dari yang ketiga, mengapa sih kita harus mengetahui mana host only dan NAT-nya. Kemudian hal yang harus diperhatikan berikutnya adalah ketika kita instalasi atau update, pastikan jaringan kita terkoneksi dengan cara ping 8.8.8.8, kemudian enter. Jika jaringan kita berhasil connect ke internet, maka di sini akan muncul angka waktunya. Jika tidak, biasanya akan muncul host unreachable, artinya tidak bisa dikoneksi. Bagaimana cara mengatasinya yang tidak bisa koneksi tersebut? Kita matikan dulu host only-nya dengan cara mengetikkan perintah IP link set dev npose 8 atau 3, kemudian down. Setelah itu baru kita ping kembali ke 8.8.8. Seharusnya berhasil. Jika sudah berhasil, baru kita update atau instalasi DHCP servernya atau Apache-nya. Kalau tidak begitu, maka kita tidak akan pernah bisa update atau instalasi dari sumber internetnya. Cara untuk menghentikan ping ini adalah dengan Ctrl C secara bersamaan. Dan itu yang harus diperhatikan untuk keduanya, bahwa ketika kita mengupdate atau install, biasakan kita matikan host only-nya dengan cara tadi, ketik IP link set dev npose berapa 8 atau 3, kemudian down. Setelah itu, setelah instalasi dan konfigurasi selesai, maka kita kembalikan lagi jaringannya dengan npose up, kemudian enter. Lalu kita coba ping lagi. Seharusnya berhasil. Kalau tidak, lakukan cara seperti tadi, kemudian kembalikan lagi. Oke, itu yang untuk yang kedua. Oke. Dan yang ketiga dan terakhir adalah mengenai gateway dan DNS yang muncul, atau
mengenai VirtualBox di Windows yang alamat IP-nya tidak muncul. Oke, di sini kita setting updaternya ya. Kemudian di sini kita klik properties. Kemudian pilih Internet Protocol version 4-nya. Di sini kita otomatiskan saja dulu. Kemudian klik OK dan OK. Kalau kita klik status dan detail, maka biasanya di sini akan otomatis karena kita menggunakan DNS yang belum disetting, karena nanti ada bab khusus mengenai DNS server, instalasi DNS servernya nanti dan konfigurasinya. Dan di sini kalau kita settingnya sudah benar, gateway-nya, maka akan muncul sendiri. Kalau tidak muncul, biasanya kita lakukan yaitu dengan cara mendisable, kemudian enable lagi, kemudian kita tunggu. Sebelum kita klik detail, kita lihat di sininya send dan receive-nya. Biasanya kalau ada angka send dan receive-nya, artinya di sini DHCP servernya yang kita settingnya sudah benar dan biasanya akan muncul di sini. Nah, tapi kalau settingan kita sudah benar dan mengikuti langkah video ini tapi tidak muncul-muncul juga, nanti di restart aja beberapa kali komputernya, maka nanti akan muncul sendiri. Atau kalau masih belum, maka ulangi langkah sebelumnya, nanti pasti akan muncul sendiri seperti punya saya. Kalau tidak, nanti ketika waktu kita instalasi dan konfigurasi DNS servernya, maka sebetulnya akan muncul sendiri tanpa perlu kita setting. Ini bagian di terakhir saja, tidak masalah untuk melihat ini nantinya di bagian terakhir ketika bab DNS servernya. Ketika kita sudah setting, pasti akan muncul semuanya. Karena nanti pada waktu DNS server settingannya sudah lengkap, maka kita tidak perlu khawatir muncul tidaknya, tapi biasanya akan muncul. Oke, terima kasih. Demikian saya buat video ini untuk mengatasi tambahan-tambahan mengenai video saya sebelumnya yang mungkin terlewatkan atau mungkin yang belum menjadi perhatian bagi kalian untuk instalasi dan konfigurasi DHCP servernya. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like channel kami ya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.